dahsyat. Yes, yes, yes. Selamat datang di ibadah perdana GKKD Youth GKKD Bandar Lampung. Hari ini kita mau sama-sama berantusias untuk puji Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun kita berbeda tempat ya, ada yang di sini, ada yang di rumah masing-masing, ada yang di kosan. Tapi saya percaya bahwa kita punya roh yang sama, kita punya antusias yang sama. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh bersama-sama hari ini Tuhan bersehati. Untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Banyak yang Kau perbuat
hidup kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau serahkan Tuhan ibadah youth kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, yang ada di kosan Tuhan. Semuanya boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Walaupun kami terbatas tempat, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kami sukacita, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Engkau yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk roh-Mu yang ada bagi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang memimpin setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Biarlah kami boleh terus berpegang pada janji-Mu Tuhan.
Biarlah kami boleh berpegang kuat Tuhan kepada janji-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami tidak mau melihat dengan mata kami. Kami tidak mau melihat fakta yang ada di depan kami. Tapi kami mau melihat janji Tuhan dalam hidup kami. Karena kami hidup Tuhan. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kami mau menanamkan iman kami Tuhan. Lebih dalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Engkau yang ada di depan kami, yang berjalan bersama-sama dengan kami, yang memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan.
untuk kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kami semakin mencintai firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti. Berikan kami hikmat dan pengertian yang benar Tuhan. Untuk kami boleh menerima setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom semua. Thank you buat Edlin ya, dan kita semua yang sudah melayani. Selamat datang di ibadah live kita yang pertama ya, Youth. Dan hari ini aku, Yosua. Siapa tahu kan ada yang belum kenal kan yang nonton. Oke. Cek. Oke. Jadi Yosua dan tadi yang WL Edlin, Bang Pandi dan Jepan. Who knows ya? Mungkin beberapa waktu yang akan datang ini akan ditonton lagi, who knows. Oke. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan sharing tentang imitating Jesus. Oke. Imitating Jesus, atau mungkin beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman youth yang gabung di sini, aku sudah pernah sharing tentang amenities. Amenities itu adalah satu fitur atau satu bagian dalam sebuah ruangan atau satu rumah di mana fitur itu membuat orang yang tinggal tuh nyaman. Dia berfungsi begitu maksimal sehingga sebuah fitur ini atau amenity ini begitu maksimal. Nah, waktu itu Tuhan kasih aku satu kata ini tahun lalu, lebih tepatnya amenity, dan sepertinya sampai tahun ini gitu. Karena apa? Karena sampai sekarang aku masih mengejar bagaimana aku boleh menjadi sebuah fitur, sebuah something lah ya, di dalam satu rumah Bapa tentunya, di mana aku boleh berfungsi maksimal dan aku boleh menyenangkan yang punya rumah, yaitu Tuhan sendiri. Oke? Nah, sorry. Buka catatan ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang imitating Jesus. Imitating Jesus. Maksudnya apa? Imitating itu apa ya? Meniru lah ya. Meniru Yesus. Oke. Aku buat beberapa catatan. Ayat kita hari ini adalah dari Lukas 10. Mungkin teman-teman boleh buka. Lukas 10. Oke, Lukas 10 ayatnya ayat 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Aku bacakan ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Oke. Jadi kita akan belajar di sini firman Tuhannya, Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Berarti murid Tuhan ada berapa? Actually yang murid pertama dan terutama pasti 12 rasul ya. Tapi di sini Tuhan Yesus mengutus ke 70 murid. Berarti muridnya sudah bertambah dong. Oke. So, apa yang dilakukan? Oke, hari ini aku buat catatan ya. What is Jesus doing? Apa yang dilakukan Yesus itu? Pertama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkarya mulai umur berapa? 30 tahun ya. Mulai umur 30 tahun. Berarti yang pertama dilakukan adalah learn. Apa itu? Belajar. Yang paling pertama adalah belajar. Kita ingat gimana kisah ketika Yesus umur 12 tahun, dia di bait Allah, dia berdiskusi ya dengan imam-imam, dan aku percaya selama tahun-tahun itu pasti ada belajar atau learn, oke? Jadi Tuhan Yesus mulai berkarya, mulai melakukan mujizat dan lain-lain sekitar umur 30 tahun ya. Oke. Lalu apa lagi? Kita cepat aja ya. Apa lagi yang dilakukan? Tuhan Yesus ternyata pray for the people. Tuhan Yesus berdoa buat orang-orang, terutama untuk para murid-muridnya. Ingat bagaimana Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman sebelum Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Tuhan Yesus berdoa. Yang pertama adalah learn, yang kedua adalah pray for the people, oke? Berdoa buat orang-orang, ya. Dan setelah itu apa? Memberitakan Injil, preach the gospel, oke? Tapi along with that, bersama dengan itu Tuhan Yesus apa? Discipleship. Discipleship adalah memuridkan orang-orang ya, terutama ke-12 rasul, yang dimana karya itu sampai sekarang ya. Tuhan Yesus boleh connect dengan ke-12 rasul dan begitu dalam ya, sehingga ke-12 rasul ini boleh imitate Jesus, mengikuti Yesus kemana-mana ya. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, mereka melihat itu dan mereka meniru itu gitu ya. Dan apalagi yang dilakukan? Ternyata Tuhan Yesus juga show miracles as sign. Jadi menunjukkan mujizat sebagai tanda. Wow. Jadi kita begitu amazingnya di Perjanjian Baru ya, kita lihat dari Injil, setiap Injil pasti ada mujizat di situ, dan itu sangat keren ya kan? Sangat keren lah. Miracles as sign, mujizat itu sebagai tanda. Tanda apa? Tanda bahwa ada kuasa. Oke? Lalu apa lagi yang Tuhan Yesus lakukan? Ya kan? Kita belajar lagi. Impart the Spirit adalah menaruhkan rohnya. Oke, setelah Tuhan Yesus diangkat dan Tuhan Yesus berkata, engkau sudah diberikan kuasa, kan? Dan dikatakan, nantilah kita bahas ke itu ya. Nah, setelah itu baru murid-muridnya ini make disciples lagi. Makanya terciptalah ke-70 murid ini. Oke, dan itu keren banget. Aku mau share sedikit tentang pengalamanku bukan beberapa ya, 2 tahun lalu kayaknya, 2019. Jadi pernah ikut satu program di mana di situ mereka melakukan Look 10 trip. Apa itu Look 10 trip? Look 10 trip itu adalah trip Look 10 trip Lukas 10 ya. Oke. Tanda apa itu, Ber? Aman ya, Ber? Oke. Look 10 trip. Jadi apa yang aku lakukan pada saat itu? Jadi kami coba benar-benar melakukan Look 10 trip ini. Jadi kami datang ke satu tempat yang kami juga nggak tahu di mana, ya kan? Jadi tim berdoa dan mereka dapatlah satu titik. Berdoanya ngeliat map aja ya, ngeliat map satu titik, dan itu ternyata di daerah GGP. Apa GGP? Bukan. Gula Pasir Mataram. GPM, sorry. Kalau GGP di Tulang Bawang ya. Di Koga.
sih Bang? Oh iya juga, GKP Anugerah. Oke, sorry. Jadi GPM Gula Pasir Mataram. Jadi di daerah Piraman kalau nggak salahnya. Nah, jadi titik X itu dan kami datang sana. Dan ketika kami mau look and trip ini, berdoa, tanya Tuhan apa yang harus dibawa gitu kan. Apa yang harus dibawa? Kalau di Lukas 10 kan nggak bawa bekal, cuman bawa baju satu ya kan. Tidak, pokoknya jalan begitu aja lah. Dan akhirnya kami berdoa dan akhirnya begitu. Jadi aku cuman membawa, emang agak lucu sih tapi memang dilakukan. Jadi cuman bawa satu set pakaian, tas kecil, isinya handphone dan uang 20.000 kalau salah. Uang 20.000. Tapi kami berangkatnya naik mobil, tenang. Tapi berangkatnya tetap naik mobil satu tim. Oke, naik mobil dan kami datanglah ke daerah Seputih Raman ini. Awalnya aku pikir masa iya? Apa mungkin ya bisa? Gitu kan. Tapi ternyata di sana memang sih agak susah. Agak susah kenapa? Karena tim yang ada adalah orang Amerika ya. Jadi begitu masuk satu desa, sekretaris desanya langsung nanya-nanya ini dari mana, mau ngapain dan lain-lain lah. Dan akhirnya kami dapat satu rumah ya di rumah sekda itu ya. Terus kami tanya adakah gereja di daerah ini ya kan, karena kami pertama yang dituju langsung ke gereja. Dan tetap di rumah sekda ini ya kami menginap satu malam. Dan di situ memang nggak sempat sharing gimana karena rumah kosong pada saat itu ya. Dan akhirnya besok paginya kami ke satu gereja. Dan di situ apa yang terjadi? Karena di situ bilang sembuhkan orang sakit, so we pray for the people. Jadi kami masuk satu gereja dan kami berdoa di sana dan amazingly ada orang-orang yang dipulihkan. Puji Tuhan ya, ada orang yang dipulihkan, bahkan para majelis gereja sharing ada pergumulan ini dan itu dan kami berdoa untuk orang-orang di sana. Oke. Itu pengalaman menurutku pribadi adalah satu hal yang membuka pikiranku bahwa enggak, yang ditulis di Alkitab itu enggak cuma cerita gitu loh. Yang ditulis di Alkitab, Injil itu enggak cuma cerita. Oke, karena aku berdoa pada tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu, aku berdoa Tuhan, aku ingin dapetin pengalaman rohani yang luar biasa gitu. Aku bilang sama Tuhan, dan itulah pengalaman rohani yang mengubahkan hidupku. Dan dari situ aku mulai belajar, let's just focus on imitating Jesus. Mari kita fokus ke melihat bagaimana Tuhan bisa jadi si Luke 10 ini ya, mengutus ke 70 murid, bagaimana Tuhan Yesus berkarya begitu luar biasa. Murid-murid boleh pergi ke satu tempat dan menyembuhkan orang di sana ya. Dan ini yang mau aku bagikan bahwa di masa-masa seperti ini, come on everyone, mungkin pikiran kita membatasi kita, apa mungkin ya kan, terus apa bisa gitu ya. Tapi let's just do it gitu ya. Ketemu orang, you can just pray for them ya kan. Ketemu temanmu yang kamu merasa bahwa mereka butuh bantuan, just pray ya. Itu sih yang ada dalam benakku dan aku ingin itu lagi gitu. Maksudnya kadang di masa-masa ini bingung ya, mau keluar, people say don't go out ya, just stay at home. Tapi ya aku pikir mungkin teman-teman di sekitarmu lah yang perlu diberitakan kabar baik gitu. Oke. And setelah itu what's next? Oke. Setelah itu setelah Luke 10 itu beberapa hal juga terjadi. Aku melihat sendiri di depan mataku bagaimana orang disembuhkan, dan itu pengalaman pertama karena benar-benar melihat bagaimana orang yang tadinya sakit, yang jalannya pincang, lalu didoakan dan bisa jalan lurus. Itu pengalaman pertamaku. Dan di situ dibilang di Lukas 10 ayat 9 ya, dibilang juga sembuhkanlah, berdoalah buat orang-orang sakit ya, sembuhkan orang-orang sakit di situ. Oke. Dan kita lihat satu ayat lagi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul
4 ayat 8 ya kalau nggak salah. Sorry. 1 ayat 8 kalau nggak salah. 1 ayat 8. Ya, ini dia. Final words for today. Yaitu, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Okay, so everyone, semua yang nonton, come on, let's just imitate Jesus. Kita lihat Tuhan, kita contoh Tuhan, bagaimana Tuhan boleh bekerja dengan penuh kuasa, make disciple, dan efeknya sampai sekarang. Dan I believe Tuhan masih bekerja dari dulu, sekarang sampai selamanya. Untuk itu anak-anak muda semuanya, come on, kita imitate Jesus, dan kita lihat bahwa kita menerima kuasa, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, itu yang mau aku bagikan. Mari semua teman-teman kita imitate Jesus, dan kita lihat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kabar baik, dan ini bagian kita untuk preach the gospel. Oke, kita lihat kota ini, kita jelajahi kota ini, kita mulai dari berdoa dan mulai bergerak dan mendoakan orang-orang. Oke, dan ini kerinduanku pribadi. Setiap anak-anak muda, setiap youth yang ada di sini, kita boleh benar-benar go out. Oke, kita nggak cuma ngumpulin orang, tapi kita yang sudah ada di sini, yang sudah ngumpul ini, kita berani untuk keluar dan apa? Memberkati kota ini. Oke, berdoa buat setiap orang, karena trust me, banyak banget orang-orang yang terbuka dengan Injil. Awalnya ketika aku ikut program itu 2 tahun lalu, aku mikir, di Lampung kamu mau memberitakan Injil dengan sebegitu frontalnya, bilang bahwa yes, I'm Jesus follower, aku adalah pengikut Isa. Aku bilang, can it be? Dan ternyata bisa. Oke, jadi come on everyone, di setiap kesempatan doa sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ngobrol sama orang ini, lakukan. Mungkin awalnya casual talk aja, ngobrol biasa aja, tapi mulai masuk ke kita boleh tanya mereka percaya apa, ya kan? Kita boleh tanya, kita boleh bilang bahwa kita percaya Isa, karena ya Isa dan Yesus ya sama ya. Kita percaya Isa, dan mulai masuk dan beritakan bahwa bersaksi aja bahwa hidup kita sudah berubah oleh karena Yesus. Oke? Jadi mulai sekarang everywhere, mungkin lagi makan nasi goreng ya kan, atau lagi di sekolah, pulang sekolah, ketemu orang, ngobrol, bilang bahwa Tuhan Yesus baik. I'm a follower of Isa. Pengikutnya Isa. Oke? Jesus follower. Oke? So everyone, let's imitate Jesus. Karena itulah kenapa kita ada di tempat ini. Oke? That's it. Mari kita berdoa. Oh Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh belajar langsung dengan Tuhan. Kami belajar hari Tuhan bagaimana untuk imitate Jesus, bagaimana Tuhan boleh belajar, bagaimana Tuhan boleh mendoakan orang-orang, bagaimana Tuhan boleh make disciple, bagaimana Tuhan sendiri boleh melakukan mujizat. Dan Tuhan sudah mencurahkan kuasa itu pada kami untuk murid Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Berikan kami keberanian Tuhan untuk preach the gospel. Berikan kami keberanian Tuhan untuk pergi keluar dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Thank you Jesus, di masa muda kami ini Tuhan, biarlah kami boleh full dengan spirit Tuhan, dan kami boleh semakin hari berjalan semakin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat keluarga kami yang ada di pikiran kami, mungkin mereka belum kenal Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, mungkin ada keluarga kami yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus ada pengenalan pribadi akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang ada dalam hati dan pikiran kami boleh doakan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah ada pengenalan akan Tuhan buat keluarga kami, buat orang-orang yang nantiasa kami doakan Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat kota ini Tuhan, biarlah kota ini boleh terbuka dengan pengenalan akan Tuhan.
Dan biarlah kami Tuhan boleh bergerak dan memberitakan Injil itu Tuhan. Thank you Jesus, Engkau sungguh baik. Dan kami sudah selesai Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan senantiasa meliputi kami. Thank you Jesus, you are so good. In the name of Jesus we pray. Amen. Oke, teman-teman, semuanya diberkati, amin. Haleluya. Oke, ditunggu di ibadah youth selanjutnya, di live YouTube selanjutnya. Jangan lupa di hari Sabtu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.